bahagia. Dan tadi kita dikabul. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ja'ala fitrah, ya, yang mana Allah berkenan untuk menjadikan kesucian di kulli mauludin bagi mereka yang dilahirkan oleh ibunya. Insyaallah kita masuk ke situ. Di setiap yang lahir ke muka bumi pasti keadaannya suci. Kita pun dulu sangat baik, jelas suci. Dan keprihatinan kita kadang-kadang kita tidak pandai merawat kesucian. Padahal kesucian itu merupakan modal untuk kita raih sebanyak-banyaknya rahmat dan ridha Allah. Dan dengan rahmat dan ridha Allah akan kita capai apa yang menjadi keinginan kita bersama, tidak lain di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, yang ujungnya ini merupakan kata orang tukang ngaji zikrul khas dan zikril am. Walaupun kasibut juga sudah masuk di dunia baik, di akhirat baik. Nah, kalau di dunia baik insya Allah kita sejahtera, di akhirat baik berarti kita surga. Tapi karena ada zikril khas wa iradatil ba'da zikril am, kita ucapkan waqina azaban. Sekali lagi, kesucian itu Allah ciptakan untuk setiap orang yang lahir, dan kita dituntut untuk bisa mempertahankannya, ya. Nah, kalau masih bayi, Mas Adit sama mamahnya, siapa namanya bayi? Ardiana harus dibantu oleh kedua orang tuanya, ya. Kullu mauludin yuladu fil fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jelas ya, anak pasti lahir dalam keadaan suci. Maka ibu dan bapaknya yang bisa menentukan nasib anak, apakah dia mau jadi Yahudi, yang kita kalau ingat Yahudi berdoa Allah mudah-mudahan, yang terutama yang di Palestina mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ingin merebut situs milik Muslim yaitu Al-Masjidil Aqsa, ya. Kemudian au yunassirani, ibu dan bapaknya lah yang bisa mencetak itu anak jadi seorang Nasrani au yumajjisanihi, atau jadi Majusi. Jadi kalau bahasa Rasul begitu panjang, buat bahasa Indonesia badung dan kagak badungnya itu anak tergantung mana kalau banyak, gitu aja lah biar paham ya. Jadi jangan sampai biar kita nyesel amat ini gua punya anak bandel, ya salah apa sebetulnya. Kenapa nggak diarahkan sesuai dengan arahan Allah dan juga arahan daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita sama-sama diminta oleh Allah untuk mempertahankan kesucian. Artinya apa? Usahakan diri kita, anak-anak kita jangan sampai, apalagi sampai doyan berdosa, itu bahaya banget ya. Keserempet dosa aja itu sudah merupakan sesuatu yang memprihatinkan. Kenapa sih kenapa? Saya ambil contoh ya, sabda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Inna rajul la yuhrabur rizq bidzam yusibuh. Ini enak banget ya. Seorang laki-laki bisa diharamkan untuk dapat rezeki gara-gara dia melakukan dosa. Jelas ya. Seorang laki-laki, begitu juga perempuan, bisa diharamkan untuk dapat rezeki atau bisa dia kemelaratan atau serat rezeki gara-gara dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sementara kita nggak ada kayaknya dari dulu orang yang ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin kan,
Ada juga lagu aku termiskin di dunia. Kira-kira gitu ya. Jadi saya minta kepada umat Islam, yuk kita ikuti apa yang sudah menjadi keinginan daripada baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat-sangat menyayangi umat Islam sehingga beliau mengatakan umat itu jangan ada yang melarat ya. Sehingga kata beliau, tolong umatku supaya kalian terhindar dari melarat, jauhi penyebab melarat di antaranya adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keterangan ini kita manfaatkan majlis ini untuk berdoa semoga ya Rabb yang hadir pada khususnya umumnya umat Islam, lebih khusus lagi Mang Adit istri tercintanya terhindar dari hal seperti itu. Kuatkan kami ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik, kemudian kuatkan kami untuk bisa menghindari dosa sejauh-jauhnya insya Allah ya, sehingga kita masuk orang-orang yang insya Allah senang dunia, senang akhirat. Dan kadang-kadang kalau kita ngobrol bebas ada aja yang berani itu Pak Kiai ternyata walaupun nggak pernah amal soleh, walaupun banyak dosa, tapi duitnya banyak aja. Ini kan perlu dijawab. Dan walaupun nggak kita obrolin juga, kita juga sama-sama meyakini banyak banget orang sholat malam tapi usahanya keren. Di Semarang sholat banyak ya, di sini masya Allah duluan. Jawabannya nggak lain ya. Saya teringat kata-kata hadis juga, kata-kata seorang bijak ya, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menang ini khaf min wujud ihsanillah ilaihi wa dawam isa'atika lahu ayyakuna dzalik istidraj ya. Ini kalimat bijak banget. Umpama beliau langsung ngomong ke saya mungkin ya nanti saya sudah mendukung khaf. Arti khaf itu amar dari khafa ya khafu ya. Khafa ya khafu khaf itu takutlah ya, takutlah. Khaf takutlah kamu ya. Takutlah kamu khaf min wujudi ihsanillahi ilaihi. Kamu harus merasa takut kalau kamu mendapat anugerah berlebihan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kamu sadar banget bahwa kamu itu termasuk orang yang isaah, banyak berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas saya? Takutlah kamu dengan adanya gratifikasi, dengan ada kebaikan dari Allah yang berlebihan, padahal kamu tahu bahwa kamu itu seorang hamba yang banyak berdosa lah kepada Allah. Lebih jelas ya. Timbul pertanyaan, kok kudu takut bukan kudu syukur? Kata beliau alasannya dikit, ayyakuna dzalik istidraj. Jangan-jangan ini pemberian bukan ala sabilir ridha, bukan dengan kebersihan apa dengan keridhaan Allah, tapi justru di situ ada unsur istidraj. Istidraj itu kalau bahasa yang gambui, kalau bahasa Jawa dilulu, nah kalau sudah disuput. Mau pakai bahasa apa? Apa? Dilem. Dikasih tapi sambil diancam. Dilem itu bahasa Jawa. Hanya cara Jawinya dilem gitu. Lagi Sundone niku di ujung misalnya. Itu Jawi juga. Nah, jadi disubun. Di Jakarta mah diakulin benar ya. Jadi kalau ada orang ibadah enggak, kegiatan maksiat, tapi ternyata soal dunia Allah kasih spesiality ya, keistimewaan. Ini tanda jangan-jangan ini enak lagi diluluh, lagi diampuni. Nah, itu juga sama-sama
ucapan oleh baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau bahasnya begini, idza ra'aitallaha yu'til 'abda. Ini khawatir kalau yang tadi aku masih alim ya. Ini mah adalah orang yang selama hidupnya nggak pernah ngomong kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak lain adalah kanjeng Nabi kita Maulana Muhammad. Kata beliau, idza kalau ra'aita ningali sira jadi kejawaan terus. Apabila kamu menyaksikan, jadi ro'a itu melihat dengan hati, walaupun nggak pakai mata, itu namanya ro'ayar ya. Kalau kamu menyaksikan dengan hati kamu, Allah akan akan kegiatan Allah yang mana Allah yu'til 'abda, memberi kepada seorang hambanya apapun yang dia maui, wa huwa musirrun, padahal itu si hamba jelas kegiatannya adalah bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi, fa'lam, ketahuilah olehmu wahai manusia, annahu istidraj, pemberian semacam itu adalah semata-mata ambulan. Ini bukan ambulan yang bawa diambulin ya. Takut sasarannya gua nggak pernah datang ambulan. Nah, oleh karena itu berarti kita harus sama-sama penuh khasyah, penuh rasa takut kepada Allah. Bahkan sebagian guru-guru banyak yang menerima nikmat itu bukan langsung alhamdulillah, tapi yang terucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu besar amat ini anugerah, padahal tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan dari bentuk taat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus sama-sama mempertahankan kebersihan diri kita minal dzunubi wal atham, dari segala dosa dan kesalahan. Kembali kepada ganteng macam ini. Ini mudah-mudahan kedua orang tuanya memberikan anugerah kekuatan untuk bisa mengarahkan si cantik ini ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata itu diwujudkan dengan keberadaan kita hari ini. Insya Allah ini juz'un minas sholihat, termasuk bagian dari kesolehan Bang Mas Adit sekeluarga. Masalahnya apa? Berangkat dari firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika, apa ya? Kalau bahasa kitanya mah kalau udah nikmat ngomong, sosialisasi. Ya kadang-kadang kebalik. Kalau dapat nikmat malah berbisik ngomong. Jangan keras-keras, takut Ustaz denger. Pas musibah kebalik malah. Yang berdosa diumpetin malah pengumuman di RW bahwa saya ditipu orang sekian miliarnya loh. Waktu itu nggak bilang-bilang loh. Jelas banget ya. Ini kadang-kadang jadi macam yang ranjus di kita itu. Yang kudu jadi tinggal dikerjain, yang kudu jadi ditinggal. Kalau kita balik, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jarang sih dibaca ini ya. Kecuali mungkin subuh lah masih ada yang pakai. Ya, kalau sehari-hari kan ya biasa. Anak-anak bilang 4 kuliah aja al-kafirun, kuliah tidak kuliah 30, bapak kuliah. Ada pun ini ada di surat Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya apa? Dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu, maka tolong sosialisasi supaya terlihat asarul nikmat, bekas-bekas nikmat yang Allah anugerahkan kepada engkau. Dan insya Allah termasuk syukur. Alhamdulillah Mas Adit hari ini hadirat nikmat mengundang kita semua, pengen ngasih tahu bahwa beliau sudah mendapat anugerah. Nah, apa si putri aja udahlah ya, si putri si cantik yang sama-sama tentunya Mas Adit dan keluarga mohon doanya agar ini anak senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Mas Adit kalau kita sama-sama bersyukur kepada Allah dan amanat Ustaz guru saya selalu khutbah, la in syakartum la azidannakum, Ustaz kuota sudah dari baca. Lek kowe syukur tak tambahi.
Terus saya ngerti sekali, anjing dan jauh. Lek jenengan syukur tak tambahi, lek kubur tak berantaki. Kadang-kadang kita kan ya semuanya manusiawi banget kalau kita minta tambah sama Allah. Jangan-jangan segede saya. Kalau kemarin kan rame Jokowi udah 2 periode masih kepengen 3 periode lagi. Cuman alhamdulillah nggak berhasil. Nggak berhasil, perpanjangan nggak berhasil, masih usaha lagi aja. Ya walaupun gua kagak presiden, anak gua si Gibran dari waktu masih ada. Ya kalau saya bukan negatifnya, berarti yang namanya tambahan itu akan muncul dari orang-orang normal itu aja. Kalau ada orang minta dikurangin malah nggak normal berarti ya. Ya Allah, kok cakep banget sih. Mudah-mudahan wajah saya berjerawat ngamuk. Makanya Mas Adit Allah, ya ini Allah itu Rahman Rahim, ya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mas Radit, nggak usah repot-repot kalau lu pengen gua tambahin, cukup dengan syukur la insyakartum la azidannakum. Malah Mas Radit ada ayat yang ngejamin kalau kita bersyukur insya Allah kagak bakalan terkena musibah. Yakin. Maka Allah wa kana Allahu syakiran alim. Iya, sama-sama lupa kan? Iya. Nanti saya nggak sendiri lupa. Iya. Ma yu'adzir in syakartum wa amantum apa in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Apa yang tahu apa kalau lupa. Tidaklah Allah akan mengazab, menyiksa atau memberi musibah kepada kalian selama kalian bersyukur kepada Allah wa amantum dan beriman. Ini kenapa Allah gabungin tuh syakartum wa amantum supaya tidak terjadi pengertian syukur. Jadi kalau kita sepintas syukur itu kadang-kadang cukup dengan ucapan terima kasih. Padahal kalau kita melirik pada seorang manusia yang bulan ini ramai banget diperingati maulidnya. Malah mungkin Bapak saya juga serak ini gara-gara kalau banyak makan kebun. Orang Betawi makan kebun terus jadi kaget. Ini gak saya itu deh. Walaupun Betawi maulid juga hampir sedaya hidangan ini itu kebun. Padahal itu kan makanan tiang Arab itu. Nasi kebuli sementara nasi lain nggak disiapin, ya udah daripada kelaparan emban aja. Nikmatnya sama tiap malam hampir sebulan lebih. Nah iya makanya saya datang kemari ya cari tambahan, tambahan pahala. Kata Allah, kalau kamu mau selamat ya nggak lain niru orang yang emang gua utus sebagai rahmat, bukan sebagai pembawa, sebagai rahmat. Siapa itu? Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya ini rumah akan dihujani rahmat. Amin. Janji Nabi yang sholawat ke saya sekali bakal dibalas Allah dengan 10 rahmat. Oh, luar biasa ya. Kalau baca sholawatnya 10 ada dibalasnya 100 rahmat. Nah kira-kira orang sini orang Minang pengen dapat berapa rahmat? Kalau bisa datang ke itu rahmat ya nggak kehitung orang kita nggak baca sholawat dulu. 1 kali sholawat 10 rahmat, 10 kali sholawat 100 rahmat, 100 kali sholawat 1000 rahmat. Nah kalau udah 1000 jangan ngarang. Nah, ini kadang-kadang ada yang ngeduluin kiai.
1.000 berarti 10.000 melunjak lu dulu belum ngomong. Nah sekarang kan kadang-kadang ngatur kerugian ya sekarang zaman udah ya. Kalau dulu kan ketemu kiai biasanya minta doa, sekarang minta selfie kalau terus kayak gitu baju selfie ngatur lagi, habis kurang kiri miring kiri, terlalu kiri hari itu terlalu kanan hari ke belakang. Ibu serta bapak dari muslimin, kembali kepada apa yang tadi saya katakan ya, bahwa ada orang yang memang Allah anugerah, Allah lahirkan, Allah wujudkan ini satu satu manusia sebagai pembawa rahmah, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah lagi, sebagai rahmat dan sebagai pembawa. Kalau pembawa ya sekedar bawa, bisa ditunda. Saya bawa tongkat, bisa saya titipin ke tangan saya. Kalau emang saya rahmat, ini tongkat, ya nggak bisa dititipin, ini tongkat. Jelas ya? Nabi itu bukan pembawa rahmat, Nabi itu innama ana rahmatun muhdah ya. Aku ini adalah jenis rahmat yang Allah anugerahkan kepada kalian wahai umat Islam. Sehingga kalau kita sama-sama berbicara Rasul, udah diputusin sama Allah ya, bahwa kalau kamu ingin tahu siapa yang aku cintai, kata Allah, kamu jangan lihat hartanya, kamu jangan lihat kekayaannya, kamu jangan lihat kedudukan dan jabatannya, kamu jangan melihat gagah dan gantengnya. Yang kamu harus lihat adalah kekuatan itu anak dalam mengikuti ajaran-ajaran baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bahasa Arab begini, kalau ada ustaz yang berjalan dia dalilul faqih ya. Jadi anamatu hubbillah lil abad adalah taufiquhu lil ittiba'i ala sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ustaz kita jadi ngukur cinta Allah itu jangan pakai banyak duit dong. Ini kadang-kadang kan ada ya yang kayak pilpres, nggak ada kaitan itu sama cinta Allah. Yang terpilih, yang nggak terpilih, ya soal dunia nggak mau bisa beri. Jangan ke atas lah ini cuma sekali. RT aja RT kan kadang-kadang tuh lihat jadi dua orang beri saya Allah goblok, kalau yang mau di neraka ini bisa dipahami kata-kata saya. Enggak udah serak nggak paham kan dunia 2 kali. Ibu bapak kata Nabi ini inna Allah yu'tid dunya liman ahabba malam yu'tid wala yu'tid din. Ini yang penting ya. Kalau bicara dunia, Allah anugerahkan dunia nggak bebas. Yang disayang Allah bisa kaya. Itu adalah bahasa kita nyawa ya. Yang kagak disayang Allah juga bisa kaya. Ya kalau bapak ibu sekarang mau contoh, nggak usah ke Ahok lah, yang lebih jauh dari Ahok. Kira-kira Nabi Sulaiman kaya nggak? Kaya. Oh, banget. Ya, kaya bingit katanya. Nah sekarang kalau kita pikir soal kaya, Fir'aun kaya nggak? Kaya. Yang lain kaya juga. Nabi Sulaiman disayang Allah kaya. Fir'aun apa ada ceritanya Fir'aun disayang Allah? Wah, semua kompak Fir'aun itu musuh Allah. Sampai sekarang jangan semanan, jangan pindah. Nggak ada pernah orang ngasih nama anaknya Ahmad Fir'aun. Jadi Sulaiman kaya, Fir'aun kaya. Itu tanda bahwa yang namanya dunia itu Allah berikan bebas, jangan jadikan patokan. Ya. Apa jabatan ya kalau kita bicara dunia kan yang paling ramai kan 3, harta, tahta, wanita ya. Nabi Sulaiman belinya 1.000 dah. Wow. Kita menambah 1 aja sebentar. Banyak pertimbangan udah ya. Saking gugupnya kadang-kadang hati-hati begitu tukang jamu salah minum dunia. Yang bini minum yang kuat, lakinya saya kira pertama buat itu. Nabi Sulaiman ribuan istrinya, Fir'aun juga sah. Jabatan Nabi Sulaiman raja, Fir'aun juga. Makanya terus apa kira-kira Pak Kiai yang jadi tanda cinta Allah kepada seseorang? Itu tadi taufiquh,
kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba lil ittiba untuk bisa mengikuti langkah atau sunnah-sunnah daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu aja para hadirin. Jadi pada kesempatan ini tentunya kita berbicara syukur ya kudu ya tolong ya harus orientasinya ke Rasul ya. Nabi itu menempatkan syukur di mana? Gampang udah sering diceritain. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bilang, kalian tahu nggak my husband, apa namanya, suami saya yang notabene adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, punya tradisi yaqumu minal lail hatta tatafakkar qadamah. Oh, luar biasa ya. Aku iki istrinya pasti lebih tahu dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Suami saya itu adalah seorang nabi. Tahu nggak kebiasaannya wahai orang Minang? Nabi itu punya kebiasaan yaqumu minal lail. Lek bumi kalau malam sering bangun ya. Kalau kata saking jari kalau sering bangun ya itu Tombo hati iku lima warnane ringsa-pisan maca Quran lan maknane gambar kapindho wong saleh kumpulono. Nah gitu ya. Kaping telu salat wong ilakono. Ya, enggak usah pakai ayat tadi lah. Lepak kepala kita aja. Ternyata baginda Rasul itu pelaku pertama ya. Yaqumu minal lail, banyak banget bangun di waktu malam. Jadi pertunangan kalau di sini ada dokter ya, bukan mau melawan dokter. Ini rada-rada bertolak belakang dengan dokter. Kalau dokter harus banyak tidur. Kalau Nabi banyak tidur itu penyakit. Jelas itu ya. Udah aja itu mas. Dan jelas sehingga kata Siti Aisyah hatta tatafakkar qadamahu, saking banyaknya wudhu di waktu malam kaki beliau sempat membengkak. Ya Allah, bingung kan kita sebagai umatnya, membengkak karena tahajud. Kalau hanya sekedar membengkak mungkin kita juga bisa. Semoga ya apa sarannya kita tahu dah. Kalau baginda justru bengkaknya itu min kasratil wudu fi waqtil lail, dari banyaknya wudu di waktu hadirin. Namanya juga istri sama suami reng bine dek laki nih bilang dulu ini mama dulu yang namanya istri Raja ngelihat suami begitu ya ngerasa prihatin, akhirnya dorong untuk negor. Kalau bahasa kita mah, Pak, atau ada apa? Pak, apa bang? Ada apa mah? Saya keselnya kadang-kadang orang-orang kota oke lah papa mama, ditampung papa mama. Mama kemana? Lagi ngoyos di sawah. Apa ngamar keboy? Enak lah. Pak, ada apa mah? Dia mau ngomong boleh nggak? Ya boleh. Nah itu kan sama istri nggak pernah nyebut nama. Sama Siti Aisyah kan nggak Sumairah. Wahai istriku yang berbikan merah-merahan, darahnya asli. Walaupun kehujanan nggak berantakan. Ada apa mah? Ada apa mah? Begini mah, saya lihat kok bapak kayaknya maksain banget. Soal apa? Saya ibadah hampir kaki. Saya tahu mama, bapak kan kekasih Allah. Walaupun nggak begitu juga tetap ada kekasih Allah. Kalau saya digituin langsung berhenti itu bapak. Iya ya. Terus apa saya? Ya kan udah ada jaminan papa mah walaupun kagak begini juga udah ada liyaghfirallahu Allahumma taqaddama min dzalika wa ma ta'akhkhar. Jangan-jangan benar walaupun berbuat salah saking cintanya Allah sama papa, Allah akan ampuni walaupun nggak pakai istighfar. Ya
Oh, saya bayangin kalau istri saya mau gitu berhenti kali sesal juga. Akan iya ya, walaupun nggak salah juga makan. Iya ya Neng ya. lihat lihat kalimat bijak dan baginda Maulana Muhammad singkat banget. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bapak kan lebih dari orang, Bapak kan Nabi, Bapak Rasul, Bapak dijamin surga, Bapak dijamin. Oh, berarti kalau begitu nikmat Bapak lebih dari yang lain. Iyalah. Kalau seandainya dia bilang iya, kalau nikmat Bapak lebih banyak dari yang lain, berarti ibadah Bapak nggak pantas kalau seimbang dengan yang lain. Cakep banget. Bapakmu Abu Bakar bukan Nabi, ya wajar rajinnya nggak kayak aku, kan begitu. Yang lain-lain nggak kayak aku, ya wajar orang mereka belum dijamin, sementara aku dapat kelebihan nikmat, berarti ibadahku udah lebih. Ini yang kita akhirnya, makanya buat Mas Arifin secara khusus terima ini anugerah dari Allah dan syukuri secara baik, arahkan sesuai dengan keinginan baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.